Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Bulan lalu kita membahas tentang apa? Ingat? Lupa. Ya, najisnya anjing ya. Terus ada orang yang kencing juga di masjid, ya, benar ya? Orang kencing di masjid, terus dimarahin, tetapi sama Rasulullah yang marahin itu dinasihati, jangan dimarahi, gitu ya, benar ya? Sekarang lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 11 dari kitab Bulughul Maram. Kalau mau beli boleh ambil kitabnya ya, silakan dibeli, jadi bisa nyimak. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kok anhuma? Kok bukan anhu? Karena Abdullah dan Umar keduanya sahabat Nabi. Abdullahnya ini anaknya Umar, ya sahabat Nabi. Umarnya ya karuan, jelas sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu anhuma. Kalau yang anaknya sahabat kemudian bapaknya bukan sahabat Nabi, tidak bisa radhiyallahu anhuma. Misalnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, hanya dia saja, Abu Jahalnya nggak bisa. Jadi ini karena dua, maka anhuma radhiyallahu anhuma, keduanya sahabat Nabi. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita ada dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatani fal jaradu wal hutu, adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah ikan dan belalang. Wa amad damani, adapun dua darah yang dihalalkan fal kabidu, yaitu hati sapi, hati kambing, hati ayam. Wattihalu, dan juga fal kabidu wattihalu, dan juga limpa atau paru. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Pada prinsipnya semua yang mati itu dihukumi bangkai. Semua yang mati statusnya bangkai. Bangkai ada yang halal, ada yang haram. Walaupun dari hewan yang halal, tapi kalau sudah menjadi bangkai ya haram. Kambing, ayam itu kan dasarnya halal. Tapi karena matinya bukan karena disembelih secara syar'i, secara Islam, statusnya ya bangkai. Kalau bangkai ya haram. Sebagaimana ayat Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, diharamkan bagi kalian al-maitatu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir dan daging babi. Haram jelas. Ini nas itu artinya keputusan dari Allah. Sudah, jangan tanya sebabnya.
Kenapa kok daging babi haram? Sebabnya apa? Tidak perlu. Istilah orang Jawa maulo. Istilah bahasa Arabnya ta'abbud, sam'an wa ta'atan. Udah patuh saja. Allah mengharamkan babi ya haram, nggak usah ditanya sebabnya. Karena haramnya babi itu haram berdasarkan nas, bukan haram sababi, bukan haram yang karena sebab. Sekarang umpama ada orang yang mencoba menjawab haramnya babi itu karena ada cacing pitanya. Terus kemudian di tahun yang modern seperti sekarang ditemukan alat yang bisa menghilangkan keberadaan cacing pita. Mungkin diolah sedemikian rupa dengan mesin yang canggih sehingga steril. Cacing pitanya hilang semua, bersih, tidak ditemukan sedikit pun. Apakah lantas daging babi jadi halal? Ya kan tidak. Makanya haramnya babi itu bukan karena sebab. Maka jangan ditanya sebabnya apa. Kenapa babi itu haram? Allah yang memutuskan haram. Selesai. Kita sami'na wa ata'na, patuh dan tunduk kepada putusan Allah. Jadi bukan karena haram sababi, bukan karena sebab, no, tapi karena nas Al-Quran. Begitupun bangkai. Bangkai itu haram. Nah, yang disebut dengan bangkai itu hewan yang disembelih bukan karena Allah. Hewan mati yang disembelih bukan karena Allah. Misalnya mati karena ketabrak mobil, mati dia, belum sempat disembelih. Terus hewan yang mati karena sakit, kena flu burung, itu bangkai namanya. Atau disembelih, tapi yang nyembelih bukan orang yang ahlul zabahi, bukan. Ahlul zabahi itu siapa? Orang Islam. Orang Islam. Hewan disembelih, tapi nyembelih bukan orang Islam, tetap haram hukumnya, bangkai. Haram. Ada ayam dipotong oleh orang Muslim. Buat kita ini ya, buat kita orang Islam ya haram, nggak boleh. Walaupun dia baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, potong. Tapi yang potong bukan orang Islam, tetap dihukumi haram. Tetapi hewan yang dipotong oleh orang Muslim, walaupun tidak baca Bismillah, saya ulang, walaupun tidak baca Bismillah, tetap dihukumi halal. Tetap dihukumi halal. Itu ada ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, itu tafsirnya, dipahami betul-betul. Nanti boleh dibuka di semua kitab tafsir. Tafsirnya itu dia tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut nama berhala. Bismillah wal Uzza, demi Tuhan Lata dan Uzza. Itu jelas haramnya. Nah, ayat itu turun untuk menyikapi itu, menyikapi orang yang potong dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Bukan berarti orang Islam motong kemudian tidak baca Bismillah dihukumi haram, tidak. Yang paling penting itu yang motong. Nek sing nyembelih wong Islam wis pun mutlak itu pasti halal, asalkan Muslim, walaupun tidak baca Bismillah. Dong komo sing nyembelih wong wadon dia tetap halal, cuma perempuan sembelihannya makruh. Sebab apa? Sebab perempuan dikhawatirkan tidak kuat mentalnya, begitu ngeliat darah dilepas, takut. Nah, itu kan merepotkan. Saya dulu anak yatim, Pak, masih kecil. Dari usia 5 tahun saya udah gak punya bapak. Anaknya ibu saya yatimnya ada 5 kecil-kecil. Itu kalau motong aja ibu saya yang motong. Ibu saya potong sendiri, berani. Ya gak apa-apa, halal. Sembelihan perempuan itu halal. Tapi memang diapa-apain yang paling utama yuk laki-laki. Nah, bangkai ada juga yang dihukumi suci, walaupun tetap haram, masa dimakan? Enggak lah. Apa itu bangkai yang suci? Bangkai manusia suci, walaupun manusia itu non muslim, suci bangkainya. Artinya gini, kita punya teman non muslim meninggal dunia,
Terus kita bertakziah. Terus maaf ini, dia matanya terbuka itu, matanya melotot meninggalnya. Terus bapak usap-usap, bapak kontak langsung kulit bapak dengan kulitnya dia, diusap-usap. Nah, terus dia merem berkat bapak usap-usap itu. Merem. Tangan bapak itu kan habis pegang bangkai, tidak dicuci lagi karena bapak sudah punya wudhu, langsung sholat, wudhunya sah. Karena bangkai manusia hukumnya suci, walaupun bangkai non muslim. Ustaz, apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran langsung. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam, keturunan Nabi Adam. Lah kalau keturunan Nabi Adam kan umum, orang Asia, orang Amerika, orang Afrika, orang Australia, semuanya Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Ayat Al-Qur'annya bukan walaqad karramna ummata Muhammadin, bukan. Sungguh aku muliakan umat Nabi Muhammad, tidak. Tapi Allah berkata walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku memuliakan keturunan Nabi Adam. Semua itu secara umum. Nah, pertanyaannya, apa bentuk penghormatan Allah kepada Bani Adam? Sungguh aku memuliakan Bani Adam. Nah, bentuk penghormatan Allah dengan cara tidak menjadikan bangkainya manusia itu najis. Tidak menjadikan bangkainya manusia najis. Nanti bisa ditemukan di semua kitab tafsir. Boleh. Tafsir yang paling tipis itu tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Karena pengarangnya ada dua Jalal, maka nama kitabnya disebut Jalalain, dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Boleh juga ditemukan di kitab tafsir Sawi karya Ahmad As-Sawi. Boleh ditemukan di kitab tafsir Ibnu Katsir. Boleh ditemukan di kitab tafsir Ruhul Bayan. Sama mau pesantren kami namanya Ruhul Bayan. Nah, itu ada kitab tafsir 10 jilid. Nama tafsirnya Tafsir Ruhul Bayan karya Ismail Haqqi. Nah, bisa dibuka semua tafsir. Jadi walaqad karramna bani Adam, Allah tidak menghukumi najis bangkainya manusia. Terus timbul pertanyaan begini, kalau memang bangkai manusia itu tidak najis, kenapa kok tanah kuburan dihukumi najis? Sedangkan manusia itu dikuburkan di kuburan. Terus kenapa kok tanahnya dihukumi najis? Tanah kuburan menjadi najis bukan karena bangkainya, tapi karena nanah dan darahnya. Manusia dikuburkan di kuburan 40 hari, melembung lalu meleduk, bus. Keluarnya apa? Cairannya baunya busuknya luar biasa. Nah, itu cairan nanah dan darah. Nanah dan darah itulah yang dihukumi najis. Karena tanah ini bercampur dengan nanah dan darah manusia, maka dihukumi najis tanahnya. Nah, jangan lagi darah dan nanah orang yang sudah mati. Orang yang hidup saja darahnya dihukumi najis. Ini bukan karena bangkainya. Selama dia masih berbentuk manusia, belum hancur, belum menjadi cairan-cairan yang berbau busuk, hukumnya masih suci. Tanah kuburan dihukumi najis menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga yang lainnya. Makanya sholat di tanah kuburan yang becek terus tidak pakai alas itu tidak sah. Kalau kita mau sholat ya dialasi pakai apa, plastik atasnya, pakai terpal, lalu kemudian pakai sejadah, ya itu nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Nanti ditemukan, kita ada pembahasan khusus di kitab Bulughul Maram. Nanti ada pembahasan sholat di atas kuburan. Ini udah saya start duluan, karena mungkin penyampaian bab yang akan kita bahas sholat di atas kuburan itu kemungkinan ya 3 atau 4 tahun lagi baru kita bahas itu. Lama. Kalau panjang umur. Kitab Bulughul Maram. Ya, kita kembali lagi ke tema kita. Jadi ada bangkai yang hukumnya najis, ada bangkai yang hukumnya suci. Bangkai manusia itu ya suci. Terus kemudian ada bangkai yang jelas haram, udah kita sebutkan tadi, yang bukan disembelih karena Allah, artinya bukan orang Islam. Tapi ada bangkai juga yang halal. Bangkai tapi halal dan tidak disembelih.
Apa itu? Ikan dan belalang. Ibu bapak udah pernah makan belalang? Udah. Halal. Kumpulin di kampung-kampung, terus digoreng ya Pak. Kasih bumbu sambal, enak, gurih. Kalau yang belum pernah berarti orang kaya berarti. Yang belum pernah makan belalang berarti orang kaya. Saya bukan orang kaya jadi pernah makan belalang. Tapi jangan capung ya Pak. Tahu capung? Capung apa? Kinjen bahasa Jawanya. Nah, itu tidak boleh. Atau apa yang menjijikan itu yang ada di tempat lembah? Kecewa apa? Kecoa. Haram itu nggak boleh. Laron itu haram itu, laron itu. Jangan disamakan dengan belalang. Laron itu termasuk hewan yang menjijikan. Ada kitab namanya Hayatul Hayawan. Lengkap itu pembahasan tentang. Termasuk apa? Jangkrik. Al-jud darbun minal khonafis. Bahasa Arabnya jangkrik itu jud. Awas jangan dibuat manggil temannya. Jud. Jangan. Bahasa Jawanya kan kasar. Jangkrik. Jangkrik itu bahasa Arabnya jud. Darbun minal khonafis. Bagian dari yang menjijikan. Haram, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kalau belalang lebah. Tawon juga jangan. Tawon yang alat tuh madunya. Kalau tawonnya jangan, diantuk tawon repot bibirnya. Kalau tawon madu banyak yang kecil-kecil semonggolan. Tapi kalau yang gede yang hitam tuh tawon kumbangnya itu doror. Dalam bahasa hadis Nabi itu la doror wala diror. Jangan menyakiti orang lain dan jangan menyakiti dirimu sendiri. Gak boleh. Apa-apa yang doror itu tidak boleh. Yang kedua ikan yang halal jelas mutlak. Ibu kalau beli bandeng di pasar itu mati apa hidup? Mati ya Bu? Halo? Mati yang halal. Nah, kalau kepiting, itu lain lagi. Ini kita baca dalamnya ya. Ini bukan kata saya. Halaman 48 Kitab Ibanatul Ahkam yang mensyarahi Kitab Bulughul Maram. Jadi bukan kata saya. Saya ulang. Kitab Ibanatul Ahkam halaman 48 Kitab Ibanatul Ahkam ini karya Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Ini mensyarahi Kitab Bulughul Maram. Saya baca di dalamnya. Keri moco. As-samaku huwa hayawanul bahri alladzi la ya'ishu illa fihi bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri kasaraton wa timsa'i wa dibda'i fala yahillu. Al-utu yang disebut dengan ikan adalah hewan yang hidupnya di air. La ya'ishu illa fihi, dan dia tidak mungkin hidup kecuali dalam air. Nggak ada ikan kok hidupnya di tempat yang tidak berair, nggak ada. Ikan itu ya hidupnya pasti di air. Bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri. Berbeda kalau hewan itu hidup di air dan juga di daratan. Saya baca kasarata. Kayak dene contohnya seperti halnya saroton. Saroton itu apa? Kepiting. Watimsai dan juga ibu ayah. Ibu ayah apa buaya? Buaya. Jelas haramnya. Wadibda'i dan juga kodok. Kata kodok itu jelas haramnya. Suike kodok kata. Nah, yang jadi permasalahan itu sarotonnya. Ini kitab ini, saya ulang, bukan kata saya. Di kitab Ibanatul Ahkam halaman 48. Ini mensyarahi Kitab Bulughul Maram. Ini jelas sekali langsung membuat percontohan kasaraton. Kayak kepiting. Haram hukumnya menurut kitab ini. Tapi jadi kemudian kontradiktif. Artinya kontradiktif itu perbedaan pendapat antara ulama. Tidak usah jauh-jauh dah. Ulama-ulama min salafuna sholeh dah. Min salafina sholeh dah, terlalu jauh. Ulama sekarang aja kontemporer. Ulama Jawa Tengah
kecuali mati. Yes. Saya ulangi, kecuali mati. Ulama Jawa Tengah itu rata-rata menghukumi kepiting haram. Haram. Kudus haram kepiting. Semarang, Kendal, Tegal, Kalongan, terus Ngetan Siti, Sarang, Rembang, Lasem, itu semua menghukumi kepiting haram. Tapi ulama Jawa Timur rata-rata menghukumi kepiting itu halal. Lirboyo, Kediri, di pondok pesantren terbesar di Indonesia, santrinya mencapai 40.000 santri. Lirboyo menghukumi halal. Jombang menghukumi halal. Mayoritas Jawa Timur menghukumi halal. Ini sekali bapak-bapak ini bagian dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini. Yang bapak bagian dari Jawa Tengah yang mestinya ngikutin ulama Jawa Tengah. Jawa Timur, beres ini, beres Pak Haji. Pak Haji Ali ini orang Banyuwangi. Halal Jawa Timur halal. Tapi orang Jawa Tengah yang banyak yang bandel makan ya. Monggo lah. Kenapa Pak saya bilang monggo? Karena bukan nas, nggak ada ayat Al-Quran dan tidak ada hadis Nabi yang secara jelas menghukumi kepiting, tidak ada. Karena ini masuknya ranah perdebatan ulama, nah itu memungkinkan adanya kontradiktif, perbedaan pendapat. Nah kalau perbedaan pendapat lagi monggo mawon, senangnya yang mana ya silakan. Jawa Barat yang abu-abu, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Saya sendiri abu-abu, saya gak jelas sih Bu. Ya, kadang-kadang gak jelas itu penting. Gak jelas ya. Gak jelas itu penting. Saya tidak pernah makan kepiting, tapi saya tidak melarang istri dan anak saya makan kepiting. Tuh. Saya ulang, saya tidak makan kepiting, tidak. Tapi saya tidak melarang anak dan istri saya makan kepiting. Enggak. Saya tidak makan kepiting. Di pondok saya masih ingat sekali, ada teman dari Jepara itu bawa kepiting, yang masak saya yang masak. Begitu matang saya tinggal. Oh diece saya, diece tahu. Orang Betawi bilang diledekin, dibully. Kenapa bang? Orang belum makan kepiting. Apa orang yang haram? Kenapa bang? Kok gak mau makan kepiting? Apa kamu hukumnya haram? Tidak, saya gak doyan. Di bahasa saya gitu. Nah, terus saya dipanggil sama kiai, sini lah. Kayak gak makan kepiting. Boten yai, wis mangan tempe wae karuan halale. Gitu. Terus saya makan tempe jadinya. Enak mana tempe makan kepiting? Kepiting. Kepiting itu mahal. Tempe itu 1.000 dapat tuh tempe itu satu potong. Kecuali kita belinya di Arab Saudi 1 real, ya. Tempe sepotong 1 real, 4.000 mahal gitu. Sambal 1 sendok 1 real, 4.000. Ya, saya nggak makan kepiting nggak. Paling tidak sampai detik ini tidak. Saya nggak tahu nanti kalau kemudian saya berubah pikiran. Sampai detik ini saya nggak pernah makan kepiting. Yang makan kepiting kadang-kadang anak saya. Makan kepiting boleh ya silakan, terserah kamu aja makan. Nah, saya makan ya udang paling, cumi, ikan bakar, ikan goreng. Jadi besok kalau bapak ngajak saya ke sono laut boleh. Itu. Atau apa? Bandar Jakarta boleh. Bajing mbak, bajing. Bajing itu apa ya? Tupai. Oh tupai enggak boleh bapak. Enggak boleh. Tupai enggak. Tupai tidak halal. Termasuk binyawak. Binyawak itu tidak halal itu. Ada hadisnya Pak Ustaz, beda binyawak yang ada di kita dengan yang di hadis itu beda. Nah itu dok, bahasa Arabnya itu dok. Dok itu binyawak padang pasir. Bukan yang hidup di air seperti itu, ntar di browsing aja. Dok yang dimaksud sama Rasulullah itu kayak apa? Bukan yang kayak itu yang dijualin itu, bukan, itu haram itu. Karena hidup di darat dan di air. Nah, campur gajah, nggak boleh gajah. Masa susah kegedean. Titik. Dan 2 darah, yaitu hati. Wah enak ini.
Kecuali orang-orang yang lagi kena penyakit hipertensi, dikurangi. Wati'alu dan juga paru makan di restoran Padang enak itu ya, paru goreng itu kerupuk. Saya tuh punya jamaah itu pengusaha restoran Padang, Lembahan Naik sama Harau. Itu tinggalnya di Pondok Sani, Pak Haji Damris Muiz. Kemarin waktu Maulid Nabi Pak Haji, itu jamuan jamuan VVIP itu dari dia semua. Luar biasa itu. Saya kenal beliau dari tahun 2004 sampai sekarang sangat dekat. Ya mudah-mudahan dengan jamaah Al-Jadid juga begitu, terus terjalin hubungan yang baik, yang harmonis sampai kita bareng-bareng ada di surga nanti. Amin. Saya berterima kasih dari Al-Jadid, ada yang mewakili datang Pak Haji Ali dengan ini Bapak ini. Iya, alhamdulillah. Yang lain ya, saya maklumi karena kesibukannya mungkin. Alhamdulillah, dan juga terima kasih juga atas partisipasi. Jazakumullah khairan katsira. Saya juga minta maaf nggak bisa menghormatin apa-apa, ya, cuma ala kadarnya begitu. Tapi syiar, kiai saya dari Kudus datang. Titik selesai hadis nomor 11. Sekarang masuk hadis nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu." Sumalian zakmu, fa inna fi ahadi janahi daun, wa fil akhari shifaun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Wazada Abu Dawud, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi dah. Kata Nabi, idza waqa'a, dalam nalikane cemeblok. Artiin pakai bahasa Jawa. Apa az-zubabu laler fi syarabi ahadikum, ing dalam kombenane salah sujine sira kabeh. Faliyat misku moko becik blesekno sapa sira ing laler iku mau. Sumalian rinhu moko keri-keri buang sapa sira. Fa inna fi ahadi janahihi, karena sak temene ing dalam salah sujine suwiwi lorone laler daun niku ana penyakite. Wa fil akhari lan ing dalem suwiwi sing sanese syifaun niku minangka obate. Tuh, paham Pak? Paham ya? Idza waqa'a az-zubabu, tatkala ada lalat itu laler. Zubab. Ada istilah man laisa lahul adab kadzubab, orang yang tidak punya adab seperti lalat. Idza waqa'a az-zubabu, ketika ada laler yang jatuh. Jatuhnya kemana? Fi syarabi ahadikum, di minuman kamu, kata Nabi. Minuman kamu. Wis gawe apa? Gawe kopi nggih. Kopi susu. Ibu bikin kopi susu. Belum diminum kecemplungan lalat. Belum. Nah, itu kata Nabi apa? Kalian misku, jangan langsung dibuang lalatnya, tapi tenggelamkan dulu ke minumannya. Tenggelamkan. Ini hadis Nabi sahih sekali, riwayat Imam Bukhari. Tenggelamkan ke dalam minuman kita. Setelah ditenggelamkan baru dibuang. Sumalian zikgu, baru kemudian kamu lemparin, kamu buang. Apa alasannya? Fa inna fi ahadi janahi daun, karena di salah satu suwiwi itu sayap. Salah satu sayap, wakilah sayap sebelah kiri. Sayap sebelah kirinya hewan lalat itu daun mengandung penyakit yang tidak ada obatnya. Wafil akhori, sedangkan di sayap yang satunya syifaun, merupakan penangkalnya atau obatnya. Jadi kalau sudah masuk ke air, plung, lalatnya kok goyang-goyang di situ. Nah, itu sudah terkontaminasi dengan racun lalat, penyakit.
Kalau langsung dibuang itu bisa meninggalkan racunnya. Tapi begitu dikedalamin atau ditenggelamkan, seret, maka sayap yang satunya sebagai penangkalnya yang berfungsi, maka dinetralisir, itu hilang semua bakteri dan juga racun. Itu salah satu mukjizatnya Nabi kita. Setelah itu ya minum, naik tegel. Nah tegel piye? Kasih orang lain, jangan dibuang, mubazir. Kasih orang. Nggak lihat. Pak, ada apa Pak? Ini loh aku baru gawe kopi belum diminum sama sekali. Matur nuwun, alhamdulillah sudah dikasih kopi. Ya sama-sama. Besok kasih kopi lagi ya Pak. Yo tak kasih lagi kalau ada lalatnya lagi. Emang boleh kalau itu barang halal Pak. Boleh. Jangan diceritain bekas lalat. Ya, ini penting. Titik. Sudah, ini benar hadis Nabi yang menyampaikan. Kita baca keterangan dalamnya. Ada beberapa kesimpulan hadis ini. Yang pertama, jawazu qatli dzubabi idza saqata fi syarabi aw at-ta'ami bi ghamsihi 'ala al-jarahi ats-tsani alladhi fihi asy-syifa. 'Ala al-jarahi. Memperbolehkan membunuh lalat dengan cara menenggelamkannya di dalam air kalau dia jatuh ke minuman kamu, kata Nabi. Terus kesimpulan yang kedua, lalat itu mengandung racun di sewiwinya atau di sayap yang sebelah kirinya, tetapi sayap kanannya lah sebagai penangkalnya. Terus kesimpulan yang berikutnya, az-zubabu idza mata fi ma'in la yunajjisuhu fa amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam bi ghamsihi dalilun annahu sayamutu min dzalika siyama idza kana at'amu haram. Yang kedua atau yang ketiga, lalat tidak dihukumi najis, enggak. Oleh karena itu Nabi kita memerintahkan untuk menenggelamkan lalat ke dalam minuman kita. Nanti lalatnya sampai mati ditenggelamkan. La siyama lebih-lebih kalau minumannya itu haram, panas, udah pasti mati. Kalau mati kan jadi bangkai, berarti minumannya terkena bangkai. Ya betul, tapi bangkai lalat tidak dihukumi najis kalau jatuh ke minuman. Titik. Kesimpulan yang keempat, mukjizatun nabawiyatun bi isbatid da'wad dawa fi janahi dzubabah. Ini mukjizatnya Nabi, di mana Nabi mengatakan salah satu sayapnya lalat itu mengandung penyakit dan salah satunya lagi adalah penangkal dari penyakitnya. Ini merupakan mukjizatnya Nabi. Kesimpulan yang kelima, at-tadawi masyru'un min ad-da'i fala yatraku al-insanu nafsahu tawakkulan bal alaihi ayyakila wa yatawakkal. Bahwa berobat dari penyakit itu hukumnya wajib. Ya, Nabi menjelaskan kepada kita, di sayapnya lalat itu ada penyakitnya, tapi di sayap yang satunya ada obatnya. Maka ketika airmu terkena lalat, tenggelamkan agar kamu terhindar dari penyakitnya. Nah, Nabi menyarankan bahwa at-tadawi masyru'un minad da'i, berobat itu sesuatu yang wajib. Kalau kita kena penyakit, wajib berobat. Tidak boleh hanya sekedar tawakal, nggak boleh. Ntar juga kalau Allah takdirin sembuh, udahlah nggak usah berobat, nggak boleh. Ikhtiar dulu. Memang betul yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Tapi dokter dan obat itu sebagai jalan perantara atau wasilah sehingga penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Titik. Yang ke-13 terakhir ini, satu lagi. An Abi Waqid al-Laisiyi
Dari Imam Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal baghimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ma quti'a minal baghimati, daging yang dipotong dari hewan wa hiya hayyatun, sementara hewan itu masih hidup, fa huwa mayyitun, maka daging itu dihukumi bangkai. Di zaman Nabi ini ada asbabul wurud namanya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud. Kalau bahasa kita kronologi adanya hadis ini. Di zaman Nabi itu banyak orang-orang yang pengen membuat minyak atau apa namanya, ya minyak, terus ngambilnya dari lemak hewan yang masih hidup, dipotong bagian apanya gitu, terus dibuat minyak. Nah, terus Nabi marah. Nabi bilang, ma quti'a minal baghimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Sesuatu yang kamu potong dari hewan yang masih hidup, entah itu buntutnya, atau pahanya, atau lemaknya, atau apanya, terus kamu manfaatkan, sesuatu itu sama